Memasuki bulan Juli, pemerintah menetapkan sebagai bulan awal penyaluran bagi keluarga penerima manfaat yang ditetapkan sebagai penerima bantuan sosial. Menjadi momen membahagiakan di tengah kabar kenaikan bahan pangan akhir-akhir ini. Pemerintah terus menggelontorkan dana baik bersumber dari APBN maupun APBD sebagai langkah jitu menghadapi kondisi di mana masyarakat membutuhkan bantuan sosial dari berbagai program baik yang bersifat reguler maupun bantuan sosial yang bersifat sementara. Nah, hari ini melalui video kali ini saya akan melakukan pemantauan penyaluran bantuan sosial di bulan Juli ini. Sebagaimana kita ketahui, periode salur bansos triwulan kedua untuk bantuan PKH BPNT tahap 3 dan berbagai bantuan sosial lainnya yang dijadwalkan cair hingga akhir bulan Juli 2025. Nah, daerah mana sajakah yang terpantau pencairan saldo bantuan dan jenis program bantuan apa sajakah? Simak informasi lengkapnya, saya akan segera kembali menginformasikan kepada teman-teman semua setelah intro singkat berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua teman-teman, semoga selalu dalam kedamaian dan kesejahteraan. Dan saya berharap dan berdoa semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang tak berkesudahan dan diijabah segala cita-citanya. Amin ya rabbal alamin. Nah, teman-teman, mengingat saat ini sudah memasuki bulan Juli 2025, banyak pertanyaan muncul di kalangan masyarakat mengenai jadwal pasti penyaluran bantuan sosial bansos untuk tahap ketiga, serta siapa sajakah yang menjadi sasaran keluarga penerima manfaat atau KPM yang berhak menerima. Sebagaimana kita ketahui bahwa banyak kebijakan bantuan sosial yang berubah. Salah satunya perubahan sumber data yang digunakan saat ini DTSEN. Menjadi satu-satunya acuan penerima bantuan sosial baik dari pemerintah pusat hingga pemerintah daerah. Nah, pada triwulan ketiga tahun 2025, pemerintah melaksanakan penyaluran bantuan sosial atau bansos kepada masyarakat yang membutuhkan sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan sosial dan mengurangi kemiskinan. Penyaluran bansos ini bersumber dari dua anggaran utama, yaitu anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN, serta anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD. Bantuan sosial dari APBN itu mencakup program-program nasional seperti program Keluarga Harapan, PKH, bantuan pangan non-tunai BPNT, dan bantuan langsung tunai BLT untuk kelompok rentan seperti keluarga miskin, lansia, dan penyandang disabilitas. Penyaluran dilakukan secara tepat sasaran melalui data DTSEN yang dikelola oleh Badan Pusat Statistik atau BPS dengan mekanisme transfer langsung ke rekening para penerima atau distribusi secara non-tunai melalui lembaga yang dipercayakan dalam proses penyaluran. Sementara itu, bantuan sosial atau bansos yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD difokuskan pada program-program yang disesuaikan dengan kebutuhan spesifik daerah masing-masing. Contohnya, bantuan pendidikan berupa beasiswa bagi pelajar kurang mampu, bantuan kesehatan untuk biaya pengobatan yaitu Bansos PBI APBD, serta bantuan modal usaha bagi pelaku UMKM lokal. Penyaluran dana APBD dilakukan oleh pemerintah daerah dengan berkoordinasi bersama dengan dinas sosial, kecamatan, dan kelurahan untuk memastikan distribusi yang merata dan transparan. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan memantau penyaluran bantuan sosial yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD dan juga yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara APBN. Nah, bantuan apa sajakah yang sementara dicairkan atau yang dijadwalkan cair hingga akhir bulan Juli 2025? Nah, bantuan yang pertama ada Bansos APBD Kabupaten Tulung Agung.
Pencairan bantuan sosial atau bansos yang bersumber dari APBD Tulung Agung tampaknya bisa segera digelar. Dilansir dari portal pemerintah Tulung Agung menginformasikan bahwa penyaluran bansos akan segera digelar bulan ini. Kepala Dinsos Kabupaten Tulung Agung Wahid Masrur menerangkan proses pencairan dan penyaluran bansos dari APBD bisa digelar di bulan ini, mengingat proses pencairan molor dari rencana awal. Ada kemungkinan Pemkab Tulung Agung akan menyalurkan secara rapel dalam beberapa bulan ke depan. Wahid Masrur mengatakan, karena kami harus mengkomunikasikan dengan bank penyalur, insya Allah dalam waktu dekat, semoga dalam bulan Juli, mohon doanya, sebutnya. Untuk diketahui, ada 3 bansos yang bersumber dari APBD, yaitu BLT Prakarsa Lansia, BLT Rentan Miskin Ekstrim, dan BLT Difabel. Meski waktu pencairan molor, Wahid memastikan nominal yang akan disalurkan ke para penerima tidak akan berubah, yaitu disesuaikan dengan jumlah bulan dalam satu periode pencairan. Dia mengungkapkan jumlah keluarga penerima manfaat atau KPM BLT Rentan Miskin Ekstrim itu mencapai 1.040 orang, BLT Disabilitas mencapai 385 orang, dan BLT Lansia mencapai 200 orang. Wah, luar biasa ya teman-teman. Bila bansos dicairkan rapel, tentunya jumlah yang diterima nominalnya menjadi banyak dan tentunya sangat membantu perekonomian masyarakat. Selanjutnya teman-teman, bantuan sosial atau bansos yang kedua yang bersumber dari APBD yaitu bantuan sosial PKD Jakarta untuk alokasi bulan Juli. Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Jakarta melalui Dinas Sosial bersama Bank DKI menjadwalkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar atau PKD. Kegiatan yang biasanya dilaksanakan pada minggu terakhir setiap bulannya itu dengan sasaran penerima Kartu Anak Jakarta atau KAJ, Kartu Lansia Jakarta KLJ, dan Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta KPDJ. Berdasarkan pola pencairan sebelumnya, bantuan sosial ini biasanya cair di pekan keempat setiap bulannya, tepatnya sekitar tanggal 25. Informasi resmi terkait pencairan selalu diumumkan melalui situs Dinsos DKI Jakarta, sehingga masyarakat dianjurkan untuk terus memantau kabar terbarunya. Jika mengacu pada tren tersebut, besar kemungkinan pencairan bansos bulan Juli 2025 akan dilakukan sekitar tanggal 25 Juli 2025. Kemudian selanjutnya bansos yang bersumber dari APBN yang dilaksanakan pada minggu terakhir bulan Juli, yaitu bantuan beras 20 kg. Pemerintah kembali menyalurkan bantuan sosial atau bansos berupa beras 20 kg kepada masyarakat penerima manfaat hingga akhir Juli 2025. Program ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk menjaga daya beli dan ketahanan pangan, khususnya bagi keluarga rentan dan terdampak inflasi. Bansos beras disalurkan secara bertahap oleh Perum Bulog bekerja sama dengan aparat desa dan kantor pos sebagai mitra distribusi. Penyaluran dilakukan langsung ke titik distribusi desa, kantor kelurahan, atau lokasi yang sudah ditentukan sesuai domisili penerima. Selanjutnya untuk bantuan PKH dan BPNT triwulan ketiga, bagaimanakah progres penyalurannya hingga hari ini? Untuk bantuan PKH dan BPNT hingga hari ini merujuk pada periode salur bansos PKH dan BPNT tahap ketiga itu yang mencakup bulan Juli, Agustus, dan September. Hingga hari ini, bantuan PKH dan BPNT memasuki fase pra-penyaluran bulan Juli, meliputi kegiatan verifikasi, validasi, dan penetapan KPM, serta lembaga penyalur. Kemudian fase penyaluran, estimasinya itu di bulan Agustus, mencakup kegiatan penyaluran bansos secara serentak, serta monitoring dan pembukaan layanan pengaduan daring dan luring. Kemudian pada bulan September masuk pada fase pasca penyaluran. Itu meliputi kegiatan evaluasi data, sinkronisasi, dan rekonsiliasi. Proses penyaluran bansos triwulan ketiga ini dilaksanakan dengan prinsip akuntabilitas dan efisiensi.
Pemerintah pusat dan daerah bekerja sama untuk memastikan bantuan sampai tepat waktu kepada para penerima manfaat dengan pengawasan yang ketat untuk mencegah penyalahgunaan. Nah, masyarakat juga sangat diimbau untuk melaporkan apabila menemukan ketidaksesuaian dalam proses penyaluran melalui kanal pengaduan resmi. Oke teman-teman, semoga informasi ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.